Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadillah ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, hari ini saya akan memaparkan berkenaan dengan penyuluhan penanggulangan narkoba dan HIV atau AIDS di wilayah Kajang, Kecamatan Cikalongan. Narkoba, seperti yang kita ketahui bahwa ini merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Baik narkoba ataupun NAPSA mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko tinggi kecanduan bagi penggunanya. Malah jauhnya risiko kematian untuk para pengguna atau pecandu. Pada saat ini, terdapat 35 jenis narkoba yang dikonsumsi pengguna narkoba di Indonesia, dari yang paling murah hingga yang paling mahal, seperti LSD. Di dunia, terdapat 354 jenis narkoba. Pemasok narkoba di Indonesia diketahui berasal dari Afrika Barat, Iran, Eropa, dan yang paling aktif adalah pemasok dari Indochina. Hal ini dikemukakan oleh Harbian dalam jurnal dampak penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif NAPSA terhadap perilaku seks pra pernikahan. Narkoba adalah musuh kita semua yang harus diperangi, dicegah, dan ditanggulangi. Kewajiban kita, khususnya umat Muslim, umat Islam, untuk menjaga kesehatan badan, kesehatan jiwa, dan raga segenap bangsa Indonesia. Bahaya narkoba dan HIV/AIDS merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa. Karena permasalahan narkoba dan HIV/AIDS bukan hanya merupakan masalah di bidang kesehatan saja, akan tetapi juga menyangkut berbagai bidang, antara lain bidang sosial, ekonomi, kriminal, budaya, pendidikan, agama, terlebih pada bidang sosial kemasyarakatan. Ancaman bahaya narkoba dan HIV/AIDS semakin meningkat dengan indikasi semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba tiap tahun. Dengan ditemukannya fakta bahwa bangsa Indonesia tidak lagi sebagai wilayah transit peredaran narkoba di dunia, akan tetapi bangsa Indonesia telah menjadi produsen narkoba dan konsumen di peredaran narkoba yang sangat besar di dunia. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, tentu narkoba adalah musuh kita bersama yang harus dijauhi, dan HIV/AIDS yang harus kita hindari bersama. Berikut saya tampilkan beberapa kasus yang terjadi yang telah diungkap oleh BNN Provinsi Jawa Barat, yang mana BNN Provinsi Jawa Barat telah mengungkap 41 kasus tindak pidana narkotika dengan total tersangka sebanyak 58 orang tersangka dengan berkas perkara sebanyak 47. Ini tentu prestasi yang ditoreh oleh BNN Provinsi Jawa Barat di kurun waktu tahun 2021. Sedangkan untuk kasus HIV/AIDS Jawa Barat sampai pada pertengahan tahun 2021 tercatat 51.553 orang di Jawa Barat mengidap Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Temuan tersebut tercatat lebih tinggi dari indikator input rencana aksi nasional atau RAN tahun 2020 sampai 2024 untuk 2021 sebesar 69% sejak 2020. Hingga November 2021 telah dilakukan pelacakan dan berhasil ditemukan kembali orang dengan HIV khusus obat sebanyak 2.080 orang. Data kasus AIDS atau Acquired Immunization Syndrome ditemukan hingga Juni 2021 sebanyak 11.070 orang. Ini meningkat 18% dari jumlah kasus AIDS pada 2019. Menginjak pada kasus yang terjadi penyalahgunaan narkoba HIV/AIDS di Kabupaten Bandung Barat, tentu pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin oleh Bupati Bandung Barat beserta BNN Kabupaten Bandung Barat itu telah menggencarkan untuk memberantas narkoba. Hal ini memang berdasarkan pada
beberapa temuan kasus yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, yang mana di beberapa wilayah Kabupaten Bandung Barat dinilai rawan dijadikan peredaran narkoba, terutama obat-obatan terlarang yang kerap diedarkan pada para pelajar. Berdasarkan hasil pemetaan Badan Nasional Narkotika Nasional BNK Kabupaten Bandung Barat, 3 daerah rawan yang menjadi peredaran narkoba, yakni Kecamatan Lembang di sebelah utara, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Batu Jajar, Kecamatan Padalarang, Cisarua, dan Kecamatan Cikalong Wetan serta Kecamatan Cipunyi. Hal ini diindikatorkan oleh bahwa Kecamatan Lembang itu sebagai salah satu pusat pariwisata, sedangkan Kecamatan Batu Jajar yang berada di tengah-tengah adalah pusat industri, dan Kecamatan Cikalong Wetan, dan Kecamatan Cipunyi sebagai tempat perlintasan dari daerah lainnya. Ditambah di Kecamatan Cikalong Wetan beberapa tahun terakhir itu menjadi pusat base camp dari tenaga kerja asing dalam proyek nasional kereta api cepat, ya, tempatnya di Walini, Kecamatan Cikalong. Hal ini berpotensi besar dalam peredaran narkoba, HIV, dan AIDS. Berikut beberapa kasus yang telah dirilis oleh BNN Kabupaten Bandung Barat berkenaan dengan kasus-kasus yang muncul di daerah Kabupaten Bandung Barat. Penyalahgunaan narkoba dan penyakit HIV/AIDS bersifat patologik tentu, sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak. Beberapa landasan hukum Undang-Undang tentang Narkoba atau Narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS, yang mana dalam Undang-Undang Narkotika bukan hanya menjadi tugas bagi BNN, pemerintah, maupun penyuluh, tapi memang tugas kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang harus tetap eksis mendampingi, mengontrol nilai-nilai budaya dan hukum kemasyarakatan untuk menghindari peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta menjauhi penyakit HIV dan AIDS. Di samping landasan hukum di negara Indonesia, dalam ajaran agama Islam terdapat tertera larangan tentang makanan haram, yang mana hal ini dimaksud pada khamar dan narkoba, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wallahu a'lam. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, menguri nasib, yang panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Persamaan antara khamar dan narkoba tentunya sama-sama membuat mabuk dan sama-sama memadaratkan, bisa mencelakai badan, jiwa, jasmani, sampai psikologis. Oleh karenanya hal ini secara fikih itu haram. Berlanjut pada kasus yang lebih spesifik, yaitu di wilayah kerja, penyuluhan di Kecamatan Cikalong Wetan, berlatar belakang dari beberapa kasus yang terjadi, bahwa memang beberapa tahun ke belakang di wilayah Kecamatan Cikalong Wetan terjadi peningkatan dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS, yang mana banyak sekali temuan-temuan yang diungkap oleh Polsek Cikalong Wetan bantu dengan dan Ramil Kecamatan Cikalong Wetan mengungkap kasus narkoba serta HIV dan AIDS. Belum lagi penyalahgunaan obat-obatan warung yang disalahgunakan oleh para pelajar. Hal ini memang harus menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya penyuluh di Kecamatan Cikalong Wetan. Di Kecamatan Cikalong Wetan, kami melakukan berbagai metode dalam penyuluhan. Strategi-strategi yang
dilakukan, tentunya kami berusaha semaksimal mungkin untuk membantu menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan narkoba serta HIV dan AIDS di wilayah Kecamatan Cikalongwetan. Beberapa poin pada pembahasan inti penyuluhan dan pendampingan penanggulangan narkoba dan HIV AIDS di wilayah Kecamatan Cikalongwetan. Yang pertama adalah aktivitas penyuluhan narkoba HIV AIDS di Kecamatan Cikalongwetan, kemudian strategi penyuluhan yang digunakan, dan terakhir penyuluhan berbagai ranah dalam penanganan narkoba dan HIV AIDS. Hal ini dilakukan tidak lain untuk menanggulangi, mendampingi, serta menghindari penyalahgunaan narkoba dan tentunya kasus HIV AIDS di wilayah Kecamatan Cikalongwetan. Efektivitas penyuluhan narkoba HIV AIDS di Kecamatan Cikalongwetan ada beberapa yang harus menjadi tumpuan utama. Yang pertama itu kami menjalin kerjasama antara institusi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan Cikalongwetan, di antaranya yang tergabung dalam Forkomicam, itu Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, di antaranya adalah Polsek Kecamatan Cikalongwetan, Dinas Kesehatan Kecamatan Cikalongwetan, Proramil Kecamatan Cikalongwetan, KUA atau penyuluh, serta puskesmas atau dokter-dokter yang ada di wilayah Kecamatan Cikalongwetan, yang dilakukan penyuluhan di berbagai sektor. Yang kedua, penyuluh agama Kecamatan Cikalongwetan ini andil dan berperan aktif dalam seminar-seminar diskusi dan rapat koordinasi berbagai unsur pemerintahan di wilayah Kecamatan. Bukan hanya tentang penyuluhan narkoba HIV AIDS, tapi termasuk keamanan wilayah, pertahanan, peningkatan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan kesejahteraan. Yang ketiga, tentu kami mengamankan data-data pengguna narkoba karena data-data tersebut merupakan data-data yang sifatnya rahasia, privasi. Selanjutnya kami melakukan kunjungan penyuluhan di berbagai pesantren, sekolah, madrasah, majelis taklim, dan dinas-dinas atau instansi yang berada di wilayah Kecamatan Cikalongwetan, seperti yang diadakan seminar KUA, ilmu desa, karakter desa, dan lembaga swadaya masyarakat desa di sekitaran wilayah Kecamatan Cikalongwetan. Yang terakhir, tentunya kami selalu melakukan koordinasi langsung dengan pihak-pihak berwenang untuk menyelesaikan kasus permasalahan yang dalam penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS. Dalam hal ini tentu ada Binamas, Polsek Cikalongwetan, dan Babinsa, serta Puskesmas daerah terdekat yang berada di sekitaran wilayah Kecamatan Cikalongwetan. Selanjutnya, strategi penyuluhan yang digunakan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS di Kecamatan Cikalongwetan itu ada beberapa strategi. Yang pertama, pencegahan atau general prevention. Kedua, kebijakan kriminal atau criminal prevention. Yang ketiga, rehabilitasi medis dan sosial atau medical rehabilitation dan social rehabilitation. Yang pada intinya tentang kebijakan kriminal itu tentu adanya di ranah kepolisian. Namun hal ini secara garis besar yang saya terima bahwa penindakan hukuman atau penangkapan itu dilakukan oleh Polres Cimahi. Polsek Cikalongwetan hanya mendata dan ikut dalam rehabilitasi, termasuk penyuluh agama itu pada posisi pencegahan melalui penyuluhan dan pendampingan orang-orang yang pasca kasus penyalahgunaan narkoba ataupun HIV/AIDS, dan juga pendampingan supaya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat kembali, sehingga secara psikologis orang-orang yang pasca kasus tersebut bisa lebih memperbaiki dalam subbidang sosial, keagamaan, spiritual, dan sosial kemasyarakatan. Barangkali itu hanya sekilas atau garis besar berkenaan dengan program penyuluhan penyalahgunaan pendampingan narkoba dan HIV/AIDS yang dilakukan. Ya, pada intinya tentunya kita semua harus berperan aktif dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan menjauhi HIV/AIDS. Bukan orangnya yang dijauhi, tapi tindakannya yang dijauhi. Kata ada terjadi kasus, maka kita tidak boleh
menjauhi orangnya, tapi kita harus tetap mendampingi dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka-mereka yang terkena kasus atau pasca kasus HIV/AIDS dan narkoba itu bisa memperbaiki nilai kualitas dirinya di tengah-tengah masyarakat, sehingga cita-cita bangsa negara Indonesia akan aman, damai, dan sejahtera, terhindar jauh dari narkoba dan HIV/AIDS. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.